Selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermarita. Semua orang bisa jadi pembelajar, semua orang boleh jadi pengajar. Dalam video ini akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Selamat mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Silakan klik like dan bagi yang belum subscribe terlebih dahulu. Silahkan berkomentar sesuai isi video dan jangan lupa tekan loncengnya. Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan berdasarkan fakta. Teks cerita sejarah juga dapat diartikan sebagai bentuk teks prosa yang berisi sejarah mengenai kejadian tertentu, atau bentuk teks narasi atau fiktif yang menggambarkan kehidupan manusia pada masa tertentu. Secara umum, cerita sejarah dapat dijelaskan sebagai karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ciri-ciri teks cerita sejarah sebagai berikut. Jenis-jenis teks sejarah berdasarkan khayalan atau daya imajinasi pengarangnya atau sejarah fiksi, dan berdasarkan data atau sejarah non-fiksi. Jadi, teks cerita sejarah dapat berupa teks yang menggambarkan kejadian sejarah masa lampau atau cerita sejarah berbentuk fiksi. Berdasarkan peristiwa, cerita sejarah diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita sejarah yang benar-benar terjadi dan cerita sejarah yang berupa khayalan. Berdasarkan tujuan, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu cerita sejarah ekspositoris dan juga cerita sejarah sugestif. Cerita sejarah ekspositoris bertujuan memperluas pengetahuan pembaca, sedangkan cerita sejarah sugestif bertujuan membangkitkan daya khayal pembaca. Silakan mencermati perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang para pembelajar dapat membedakan sejarah non-fiksi dan juga sejarah fiksi. Bahwa sejarah non-fiksi itu didapat dari data dan sumber yang jelas, sedangkan untuk sejarah fiksi berdasarkan daya imajinasi pengarang. Kami persilakan para pembelajar untuk mencermati fungsi teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi. Orientasi ini terletak pada paragraf pertama cerita yang berupa penjelasan awal cerita, pembukaan cerita dengan pengenalan tokoh, situasi, dan pengantar cerita selanjutnya. Pada bagian komplikasi, konflik mulai perlahan-lahan menanjak sampai klimaks. Pada bagian solusi, konflik sudah mulai menurun, pelan-pelan tiap pihak atau pelaku menyadari perannya hingga mengarah pada permusyawaratan. Pada tahap akhir atau reorientasi ini, terkadang bisa jadi memuaskan pembaca, bahkan kadang mengecewakan atau bahkan menyisakan pertanyaan. Sekarang kita lanjutkan untuk kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fakta adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fiksi adalah sebagai berikut.
Ketika kita akan menganalisis cerita atau novel sejarah yang berbentuk fiksi, kita dapat mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam karya itu sendiri. Kita dapat langsung mengetahui apa temanya, siapa tokoh dan bagaimana penokohannya, di mana latarnya, bagaimana alur dan apa amanat yang ingin disampaikan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk unsur ekstrinsik tidak bisa langsung kita amati dalam karya tersebut, tapi kita bisa melihat dari latar belakang penulis, sosial budaya penulis, maupun latar belakang sosial budaya masyarakat tempat penulisan karya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam karya tersebut. Kita lanjutkan untuk pembahasan kaidah kebahasaan cerita atau novel sejarah. Masih semangat ya untuk menyimak video pembelajaran ini karena masih banyak yang harus dipelajari. Selanjutnya akan ditampilkan contoh analisis berdasarkan struktur dan juga kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Dan jangan bosan untuk menyimak video ini karena selanjutnya nanti akan ada menyusun nilai-nilai novel sejarah dalam teks eksplanasi. Selanjutnya menulis cerita sejarah pribadi dan contoh analisis dan juga ada contoh soalnya. Jadi tetap menyimak video pembelajaran ini. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk lain. Di sini akan Bu Indra jelaskan bahwa teks cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya, sejarah, dan sebagainya. Untuk struktur teks eksplanasi terdiri dari penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Cermati teks eksplanasi berikut. Dalam contoh teks eksplanasi yang berjudul Pemicu Letusan Toba 74 tahun lalu terungkap, terdapat 12 paragraf.
Di sini juga dijelaskan bagaimana cara menganalisis struktur teks eksplanasi. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi karena didasarkan pada struktur yang ditulis. Struktur itu mencakup penjelasan umum dan penjelasan proses. Penjelasan umum berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan. Selanjutnya untuk penjelasan proses berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau pengungkapan-pengungkapan kejadian penting pada suatu tempat atau waktu. Dengan unsur-unsur tersebut, cerita sejarah dapat ditulis dalam bentuk eksplanasi. Dalam menyusun cerita sejarah, terdapat nilai-nilai yang dapat disusun menjadi konteks yang utuh. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut. Nilai-nilai dalam cerita sejarah mencakup nilai moral, sosial, religi, pendidikan, estetis, etika, politis, budaya, kemanusiaan, ideologi, psikologis, filosofis, historia, hukum, ekonomi, dan perjuangan. Ke-15 nilai ini terdapat dalam teks sejarah, baik berupa fakta maupun fiksi. Ada teks yang mengandung nilai secara langsung atau tersurat, ada pula teks yang mengandung nilai-nilai tidak secara langsung atau tersirat. Halo, hai, para pembelajar masih setia untuk menyimak video pembelajaran ini ya. Selanjutnya kita bahas untuk langkah-langkah menulis cerita sejarah. Selanjutnya, cara menyusun cerita sejarah pribadi. Keenam hal ini dapat membantu para pembelajar untuk menyusun cerita sejarah pribadi. Nah, sekarang saatnya para pembelajar praktik menyusun cerita sejarah pribadi. Ikuti petunjuk dalam video ini ya. Siapkan selembar kertas folio bergaris. Tulis tema dan amanat sesuai petunjuk dalam video ini. Contoh judul boleh digunakan, silahkan sesuaikan sesuai pengalaman kalian masing-masing. Gunakan kalimat dalam paragraf 1-8 tersebut sebagai gagasan pokoknya. Lengkapi paragraf tersebut sehingga menjadi teks cerita sejarah pribadi yang utuh. Langkah pertama adalah menentukan tema dan amanat. Nah, silakan kalian tulis tema, amanat, dan judul. Silakan para pembelajar untuk menulis tema, pengalaman berkesan, amanat, menginspirasi orang lain agar tergerak berperilaku mengesankan. Contoh judul ini boleh digunakan oleh para pembelajar. Dan tentunya banyak pengalaman berkesan yang kalian miliki yang layak untuk diceritakan. Menetapkan sasaran pembaca ini penting. Nah, dalam hal ini sasaran pembaca kalian adalah Bu Indra dan juga teman-teman kalian. Buat garis besar cerita para pembelajar. Buat cerita awal, tengah, dan juga untuk penyelesaiannya. Nah, ini yang paling penting, membuat kerangka karangan cerita sejarah pribadi. Jadi, dalam video ini Bu Indra membantu para pembelajar untuk membuat kerangka karangan berdasarkan
1-8 kalimat yang nantinya akan ada di dalam video ini. Jadi nanti kalian bisa menempatkan satu paragraf itu bisa di awal, di tengah, atau di akhir yang bisa digunakan sebagai gagasan pokok dalam paragraf tersebut. 1, 2, 3. Praktik dimulai. Tulis tema. Pengalaman berkesan. Tulis amanat. Menginspirasi orang lain agar tergerak berperilaku mengesankan. Buat judul tidak boleh melebihi 6 kata. Tulis kalimat pertemuan merupakan kesempatan emas untuk mengukir kenangan. Bisa kalian tempatkan di awal, di akhir, atau di tengah. Saran Bu Indra, kalian gunakan di awal, lalu kalian lengkapi menjadi satu paragraf. Buatlah dalam satu paragraf tersebut minimal terdapat 3 kalimat dan maksimal terdapat 8 kalimat. Satu kalimat tidak boleh melebihi dari 17 kata. Paragraf kedua, hal yang menarik dalam hidupku adalah menjadi seseorang dengan versi terbaikku. Gagasan pokok untuk paragraf 3 adalah melalui tangan-tangan kecilnya aku pernah mengalami peristiwa yang berkesan. Lakukan hal yang sama sampai paragraf ke-8. Sebagai penutup perjumpaan dalam video kali ini, berikut adalah contoh latihan soal dari teks cerita sejarah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tangan!